Bab 661, Selamat datang dari klan Biu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Ya Tuhan, siapa yang datang? Sang Patriark sendiri yang menyambutnya. Pasti sosok besar dari klan peri, mungkin dari klan Kolcicum. Tidak, lihat, ada Streamer datang. Lihat gaya Streamernya, itu bukan dari suku Kolcicum. Aku pernah melihat Streamer itu. Mereka dari klan Sein Yaochi, klan Sein Ciri, dan klan Sein Tianyun. Itu mereka. Lalu siapa Streamer yang mengepung mereka? Bukankah 3 orang suci Yaochi menyebabkan bencana alam tupai terbang? Aku sangat tertarik dan mengetahui bahwa ketiga klan mereka telah berlindung pada Tuan Muda yang kuat, Su. Kalau begitu, yang mengepung mereka pasti Tuan Muda Su. Ya, aku tidak tahu dari mana Su Gongzi berasal. Ketiga klan itu sebenarnya menyerah. Pasti orang besar. Aku tidak tahu apa tujuan mereka untuk klan Biu. Petik 2 petik 2. Di antara banyak seniman bela diri dengan bulu hijau di kepala mereka, Sulang dan yang lainnya melambat dan secara bertahap berhenti di depan orang bijak bela diri suku Biu. Menyapu sekilas, informasi dari 3 orang bijak bela diri utama suku Biu terlihat sepenuhnya. Biu Lin, Patriark klan Biu, adalah orang bijak bela diri bintang 8, tetapi kekuatan tempurnya tidak luar biasa, hanya bintang 8 biasa. Selain itu, 2 lainnya masing-masing adalah bintang 6 dan bintang 5. Sejak saat itu, dapat dilihat bahwa kekuatan klan Biu lebih kuat daripada klan Yaochi, Ciri, dan Tianyun. Di hutan Xia Biu, tim adalah patriark klan Biu dan telah bertemu Tuan Muda Su. Biu Lin melihat bahwa Sulang sedang menatapnya, jadi dia memimpin untuk memberi hormat dan menunjukkan rasa hormat. Orang bijak bela diri dari 2 suku Biu lainnya juga memberi hormat, dengan senyum di wajah mereka, tidak ada yang aneh. Tetapi sebenarnya, mereka sangat terkejut. Karena Su Gongzi di depannya jelas hanya berfluktuasi di tingkat Wuzun. Dengan tingkat kultivasi yang rendah, mereka seperti semut, dan mereka bahkan tidak melihatnya. Namun, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Tuan Muda Su ini dihormati sebagai Tuan oleh 3 orang suci. Meskipun mereka juga tahu bahwa identitas Sulang luar biasa, tetap saja terasa luar biasa melihat para leluhur dari 3 klan duduk bersama mereka menundukkan kepala dan memanggil mereka pelayan. Su telah melihat leluhur Biu dan 2 orang bijak bela diri, senang bertemu. Sulang menundukkan tangannya untuk memberi hormat, ekspresinya tenang dan kalem. Untungnya, aku tidak berani. Biu Lin berkata dengan sopan, aku sudah lama bersandar. Patriark Biu, apa kabarmu akhir-akhir ini? Ciri Muzu tertawa dan menyapa. Oke, hebat. Biu Lin tersenyum, Patriark Ciri dan Yaochi, kulit Patriark Tianyun juga terlihat sangat bagus. Haha, semuanya tertunda berkat restu Patriarkku, aku akan segera menerobos. Kita semua akan segera menerobos. Dengan restu Tuhan, jalan seni bela diri tampaknya menjadi lebih mudah tiba-tiba. Ya. Petik 2 petik 2. Ciri Muzu dan para patriark dari 3 orang suci tertawa. Biu Lin mendengarkan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sulang lagi, dan bertanya-tanya dalam hatinya siapa orang besar ini. Pada saat ini, Yaochi Yanfa tersenyum dan berkata, Patriark Biu, lihatlah, apakah kamu kenal para junior ini? Sambil berbicara, ketiga Yaochi Yanfa minggir, memperlihatkan 6 orang bijak bela diri baru di belakang mereka. Junior telah melihat Patriark Biu. 6 orang bijak bela diri yang baru dipromosikan menundukkan tangan mereka kepada Biu Lin. Kamu adalah, apakah kamu? Ketiga Biu Lin menatap ke 6 orang bijak bela diri baru itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Dia mengenali ke-6 orang ini. Ke-6 orang ini berasal dari suku Yaochi, Ciri, dan Tianyun. Pada saat itu, mereka semua adalah Tianjiao dari 3 klan suci yang terkenal, dan dia juga mendengar sedikit tentang kepala suku Biu. Namun, setelah Tianjiao ini berlatih ke alam kuasa Sage, mereka semua terjebak dalam kemacetan, seperti para jenius di masa lalu, benar-benar diam. Saya pikir pencapaian mereka dalam kehidupan ini adalah kuasa Sage. Tetapi ketiga Biu Lin tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menerobos menjadi orang bijak bela diri. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa ke-6-nya telah menerobos ke dalam seni bela diri pada saat yang sama. Parit langit antara Sun Sheng dan Wu Sheng sangat jelas bagi mereka sebagai orang-orang yang datang. Pada awalnya,
Ada begitu banyak orang yang luar biasa dan cemerlang yang mengejutkan seluruh keluarga begitu mereka lahir, dan kemudian melambung ke langit untuk berkultivasi ke alam kuasa Sage. Tetapi ketika saya sampai di sini, saya terjebak. Di antara ratusan kesombongan, hampir hanya satu orang yang dapat menerobos ke alam martial Saint. Tetapi apa yang mereka lihat sekarang ialah bahwa keenam seniman bela diri yang terjebak di alam kuasa Sage dipromosikan ke alam Sage bela diri pada saat yang sama. Obat mujarab macam apa yang digunakan? Gelombang badai muncul di hati ketiga orang Biyulin, dan mata mereka beralih ke Sulang. Mereka menggunakan dewa mereka untuk berpikir dan tahu bahwa keenam orang ini dapat dipromosikan menjadi Wu Sheng, itu pasti terkait dengan Su Gongxi. Tuan Muda Su, siapa yang begitu sakral? Tidak hanya tiga kepala klan suci veteran melangkah lebih jauh, tetapi juga memungkinkan keenam orang suci semu untuk dipromosikan ke alam bijak bela diri pada saat yang sama. Mungkinkah itu tokoh besar dari klan peri? Biyulin dan yang lainnya berpikir, dan itu pasti orang yang sangat penting di antara klan abadi. Pada saat ini, Patriark Biyu, Sulang tersenyum, kota bangsawan itu terlihat sangat indah, bisakah kau membawa kami masuk dan melihatnya? Apa? Tentu saja, tentu saja. Biyulin pulih dari keterkejutannya, meminta maaf, mengulurkan tangannya dan bertanya, silakan datang ke kota, Tuan Su dan kau. Dia menggurui dan terkejut, lupa bahwa itu masih di luar kota. Bukanlah cara yang baik untuk menjamu tamu di luar kota dalam waktu yang lama. Di bawah kepemimpinan Biyulin dan yang lainnya yang penuh hormat, Sulang dan yang lainnya memulai perjalanan menuju langit yang terdiri dari Guanghua dan Sutra. Sepanjang perjalanan, para Valkyrie yang berdiri di kedua sisi menyanyikan lagu-lagu balada unik dari suku Biyu untuk menyambut para tamu. Ciri Muzu dan yang lainnya semua tersenyum. Mereka tahu bahwa ini hampir merupakan standar penerimaan tertinggi untuk klan Biyu. Semua orang berjalan di jalan langit. Para seniman bela diri dari suku Biyu di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan banyak berbicara. Mereka semua dikelilingi oleh pemuda itu. Tes Gading, kurasa pemuda itu memiliki tulang yang sangat muda dan tingkat kultivasi yang rendah, tetapi dia dimahkotai oleh semua seni bela diri dan semua bintang, identitasnya luar biasa. Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Takut itu adalah darah langsung dari klan peri. Petik 2 petik 2. Para prajurit terkejut, dan mereka terus menebak identitas Sulang. Seketika, mereka melihat Sulang dan yang lainnya berjalan melalui jalur langit dan memasuki bangunan paling mewah di kota itu, rumah bangsawan kota. Di sini, Sulang dan yang lainnya memasuki rumah bangsawan kota Jingling dan duduk. Di sini, 4 orang bijak bela diri lainnya dari klan Biyu juga muncul. Pada saat itu, 2 orang yang membantu ras Saint Ciri di Yin Wuze juga ada di sana. Klan Biyu memiliki total 7 orang bijak bela diri, dan kekuatan di antara para orang suci cukup bagus. Setelah beberapa salam, percakapan memasuki topik. Sebagai kepala klan, Patriark Biyu pasti sedang sibuk dengan urusan bisnis, jadi saya akan langsung ke intinya. Sulang meneguk minuman khas klan Biyu, dan tersenyum, saya datang ke sini kali ini untuk mengundang klan Biyu bergabung dengan saya dan melayani saya. Setelah berbicara, suara Sulang nyaring dan kuat, dan momentumnya juga meningkat tajam. Biyulin dan yang lainnya merasa tegang, dan langsung tidak bisa menahan amarah. Sungguh sombong datang sebagai tamu, tetapi biarkan mereka menyerah begitu saja setelah Anda berbicara. Tuan Su, Biyulin berkata, klan Biyu Saint kami telah berkembang dengan sangat baik dan tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan kekuatan apapun. Haha, di mata Patriark Biyu, klan Biyu Saint telah berkembang dengan sangat baik. Tetapi di mata saya, klan Biyu hampir stagnan. Ekspresi Sulang samar, Patriark Biyu, apakah Anda tahu berapa banyak perubahan yang terjadi sejak suku Yaoci bergabung dengan saya? Begitu pernyataan ini keluar, ketujuh orang bijak bela diri dari klan Biyu saling memandang. Untuk kesan 3 orang suci, mereka masih tinggal di masa bencana alam tupai terbang. Saat itu, terjadi bencana alam tupai terbang di antara orang suci Ciri dan orang suci Tianyun, dan semua orang melarikan diri ke segala arah. Untuk menghindari bencana alam tupai terbang, semua anggota klan Biyu kembali ke klan mereka. Dan segera memblokir susunan teleportasi dari klan orang suci Ciri ke klan orang suci Biyu. Setelah itu, mereka mengira bahwa kedua orang suci agung itu pasti terluka parah dan bahkan dipaksa untuk pindah.
Namun kemudian datanglah bencana alam tupai terbang yang tidak dapat dijelaskan, dan ketiga klan itu menyerah kepada orang misterius. Setelah itu, mereka tidak jelas. Karena kemudian mereka tidak mengirim mata-mata ke suku Ciri. Bagaimanapun, mereka memblokir jalan pada saat itu dan tidak mengizinkan siapapun untuk berlindung di klan Biu mereka. Ini sudah sangat emosional. Patriark Biu pasti tidak jelas. Sulang tersenyum ringan, melambaikan tangannya dan berkata, Yanfa, ceritakan semuanya. Ya, Yaochi Yanfa menjawab, dan berkata dengan penuh semangat, semuanya. 3 orang bijak kita menyerah kepada Tuan, dan hanya butuh waktu setengah bulan untuk menghitungnya. Namun, dalam waktu kurang dari setengah bulan ini, perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di 3 suku kita. Biyulin dan 7 orang bijak bela diri saling bertukar pandang dan memasang telinga untuk mendengarkan. Mereka benar-benar ingin melihat apa yang telah berubah di 3 orang bijak. Ikuti saja urutan kronologisnya. Yaochi Yanfa berkata, pertama-tama, Tuan secara pribadi menyempurnakan alat kuasi abadi Laut Langit untuk ras orang suci Yaochi saya. Ngomong-ngomong, sekarang Laut Langit telah dipromosikan menjadi senjata peri oleh Tuan. Saat ini, dia melindungi kota suci Yaochi. Apa, alat peri, palsu, ini, bisakah Tuan Su membuat artefak abadi? Ini tidak mungkin, bahkan klan Kolcicum tidak dapat memurnikan artefak peri. Ya, konon klan Kolcicum menghabiskan seluruh kekuatan klan untuk mendapatkan seorang pemurni abadi untuk memurnikan 2 perkakas abadi tingkat rendah. Seorang pemurni tingkat peri, tetapi sosok yang sangat mulia di seluruh benua Changlan. Petik 2. Petik 2. Para petapa bela diri klan Biu saling memandang, dan ketika mereka terkejut, mereka juga memiliki keraguan yang mendalam. Untuk memurnikan perkakas peri, prajurit itu sendiri setidaknya harus memiliki kekuatan kelas seni bela diri. Tetapi Tuan Su di depannya jelas hanya memiliki fluktuasi basis kultivasi. Tingkat Wuzun, kekuatan saja tidak cukup, dan bahkan bahan-bahannya tidak dapat diproses, jadi bagaimana dengan membuat perkakas abadi? Semakin banyak orang memikirkannya, semakin mereka tidak mempercayainya, dan mata mereka menjadi sedikit tidak ramah. Haha, bolehkah aku berbohong saat ini? Yaochi Yanfa tertawa, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mengirim seseorang untuk mengunjungi kota suci Yaochiku. Begitu ucapan ini keluar, mata suku Biu dan yang lainnya berubah lagi. Ya, jika ada senjata abadi yang menjaga kota suci Yaochi, Anda dapat mengirim seseorang untuk melihatnya. Anda tidak dapat berbohong tentang ini. Mereka juga memikirkan ungkapan, Su Gongzi menembak dirinya sendiri. Tuan Su secara pribadi memurnikan peri. Bagaimana Anda terlihat begitu berbeda? Semua orang menggelengkan kepala dan mengaitkannya dengan orang-orang di sekitar Su Gongzi. Su Gongzi hanya berpartisipasi dan membantu, mungkin itu merugikan. Namun, pada titik ini, mereka percaya bahwa suku Yaochi dijaga oleh para dewa. Pada saat ini, kecemburuan dan kecemburuan yang tak berujung muncul di hati mereka. Pada saat ini, Yaochi Yanfa melanjutkan bicaranya, selanjutnya, mari kita bicarakan masalah ini, yaitu, Tuan secara pribadi mengatur formasi tingkat 3 kesengsaraan abadi untuk kota suci Ciri dan kota suci Tianyun. Hembusan, seorang petapa bela diri dari klan Biu dengan ganas menyemprotkan minuman yang baru saja diminumnya, formasi tingkat 3 kesengsaraan abadi. 6 petapa bela diri lainnya termasuk Biyulin juga tampak lesu. Bahkan setelah menyempurnakan alat abadi, formasi abadi juga diatur, dan itu adalah formasi abadi 3 kesengsaraan. 3. Formasi abadi 3 kesengsaraan. Seorang petapa bela diri dari suku Biu berkata dengan ngeri, saya ingat pemulihan dan penyempurnaan formasi perlindungan gunung suku Kyusian selama jutaan tahun hanyalah formasi abadi 3 kesengsaraan, kan? Patriark Yaochi, kamu, Biyulin berkata dengan tidak percaya, apakah kamu bercanda? Bagaimana aku bisa bercanda? Yaochi Yanfa tersenyum, dan formasi peri, bukankah itu sama dengan peri? Pergi dan lihat apakah ada. Begitu kata-kata ini keluar, Biyulin dan yang lainnya menutup mulut mereka. Ya, pergilah dan lihat saja. Bicaralah tentang perubahan yang sangat besar. Jangan percaya, karena aku merasa sedang bermimpi. Suara Yaochi Yanfa berangsur-angsur bergetar, di setiap suku Yaochi, Ciri, dan Tianyun kita, lebih dari 100 orang telah dipromosikan ke seni bela diri. Dan jumlah ini masih bertambah. 6 orang di belakangku adalah orang suci bela diri yang baru dipromosikan.
Kata-kata itu berangsur-angsur jatuh, dan suara yang tersisa mengelilingi balok-balok itu, dan seluruh ruang tamu begitu sunyi sehingga ada setetes debu di tanah yang bisa didengar. Biyulin dan yang lainnya semua tercengang, dan bahkan pikiran mereka hampir kacau. Lebih dari 100 orang dari setiap klan telah dipromosikan menjadi orang suci bela diri. Dan jumlahnya masih bertambah. Ini benar-benar fantasi. Orang suci biasa, 6 atau 7 orang suci bela diri sudah cukup bagus. Dan sekarang, 3 orang suci, yang awalnya lebih lemah dari klan Biyu mereka, memiliki ratusan orang bijak bela diri di setiap klan. Saudara Yaochi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Biyulin menelan ludah dengan keras, dan berkata, ratusan orang bijak bela diri. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh klan peri. Mendengar ini, Sulang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saudara Biyu, itu kalimat yang sama. Jika kamu tidak percaya, kirim seseorang untuk melihatnya. Yaochi Yanfa menarik napas dan berkata, aku tidak percaya, jadi pergilah dan lihat sendiri. Biyulin membeku di tempat. Orang bijak bela diri lainnya dari klan Biyu juga tercengang, otak mereka kosong. Melihat adalah percaya. Jika orang berani membiarkanmu melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu berarti semua yang mereka katakan itu benar. Tapi, apa yang dikatakan Yaochi Yanfa masih terlalu mengada-ada, dan itu hanya melanggar hukum dunia. Oleh karena itu, Biyulin dan yang lainnya tidak mempercayainya di dalam hati mereka. Segera setelah itu, seorang petapa bela diri dari klan Biyu tiba-tiba menjadi dingin. Kamu mengatakan hal yang begitu besar, dan kamu meminta kami untuk melihatnya secara langsung berkali-kali. Apakah ada konspirasi? Benar, orang lain berteriak, apakah kamu mencoba untuk membawa ular keluar dari gua dan kemudian membunuh petapa bela diri saya di tengah jalan? Pedang terhunus di ruang tamu, dan suasana langsung membeku, seolah membeku. Namun, Sulang masih tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Haha, saudara Biyu, kamu benar-benar khawatir. Kamu dapat mengirim orang-orang di bawah untuk melihatnya. Jika kamu benar-benar tidak percaya pada orang-orang di bawah, kamu tidak ingin melihatnya secara langsung. Ciri Muzu tertawa, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu harta yang telah diberikan Tuhan kepadaku. Aku yakin kalian akan terkejut. Sambil berbicara, Ciri Muzu melambaikan tangannya dengan lembut, mengeluarkan beberapa botol pil dari alam martial Sein, dan menuangkan semua pil tersebut. Tiba-tiba, pil semi-elastis sempurna yang sebening kristal dan memancarkan fluktuasi yang luar biasa muncul di depan semua orang. Suku Biyu dan yang lainnya tercengang dalam sekejap. Ini adalah ramuan semi-abadi. Sebaliknya, dan ini adalah ramuan semi-abadi dengan kualitas yang sempurna. Ya Tuhan, 1, 2, 3, 4, 5. 27 pil semi-surgawi. Patriark Ciri memiliki begitu banyak ramuan semi-abadi yang sempurna. Dia mengatakan itu dihadiahkan oleh Master Su. Petik 2. Mata 7 orang bijak bela diri dari klan Biyu menonjol, dan mata mereka hampir jatuh. Pada saat ini, Yaochi Yanfa dan Tian Yunzi, serta 6 orang bijak bela diri yang baru dipromosikan juga berjabat tangan, dan banyak pil semi-abadi dikeluarkan. Lihat pemandangan ini, Biyulin dan 7 orang lainnya seperti angsa yang dijepit di leher mereka, mulut mereka terbuka lebar, napas mereka tersendat, hampir tercekik. Saudara Biyu, lihatlah, ini adalah pil yang diberikan kepada kita oleh Tuan. Ciri Muzu tersenyum dan berkata, sebenarnya, ada pil yang lebih baik pada Tuan, tetapi saya tidak memberikannya kepada kita karena saya tidak dapat memurnikannya. Tidak, ini ilusi. Bahkan klan Kolcicum, tidak mungkin memiliki begitu banyak ramuan semu berkualitas sempurna. Apakah Anda memaksakan ilusi pada kami? Apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Hati para orang suci bela diri dari klan Biyu runtuh, dan mereka mulai berbicara omong kosong. Biyulin tidak menghentikannya, karena dia sendiri hampir meragukan kehidupan. Bunga bakung musim gugur tidak ada apa-apanya di hadapan Tuan kita. Juga, jika obat ini adalah ilusi, Anda akan tahu jika Anda melihat lebih dekat. Tian Yunzi menggelengkan kepalanya, membagi 7 pil di tangannya, dan melemparkannya ke Biyulin dan yang lainnya. Biyulin dan yang lainnya secara naluriah menangkap pil itu. Saat mereka menyentuh pil itu, mereka merasakan kekuatan aturan misterius yang kuat di atas makhluk abadi semu.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka sentuh sepanjang hidup mereka. Benarkah? Ini adalah ramuan semu. Biyulin memegang pil di tangannya, dan seluruh tubuhnya terus-menerus gemetar, seperti saringan. Jangan terlalu bersemangat. Ramuan semu, aku punya lebih banyak. Selama kamu menyerah padaku, aku bisa memberimu hadiah sekarang, sebagai upacara pertemuan. Sulang, yang telah tertawa dan tidak berbicara, menggerakkan sudut mulutnya, berkata dengan ringan, lalu mengeluarkan sejumlah besar obat dari tempat penyimpanan dan membuangnya. Pil-pil ini melayang naik turun di depan Biyulin dan yang lainnya. Biyulin dan yang lainnya tidak bisa tidak terlihat seperti kucing yang melihat ikan, bola mata mereka mengikuti pil itu, dan mereka tidak bergerak sejenak pada saat ini. Biyulin dan yang lainnya benar-benar tergoda. Selama kalian menyerah, kalian bisa mendapatkan begitu banyak ramuan mujarab. Dan ini hanya upacara pertemuan, akan ada lebih banyak lagi di masa depan, maka Wuxian bisa berharap. Selain itu, setelah menyerah, seluruh suku Biyu bisa mendapatkan keuntungan besar. Ambil contoh ratusan orang bijak bela diri, ini sudah sulit untuk ditolak. Saya ingin menyerah kepada Tuan Muda Su. Seorang bijak bela diri dari klan Biyu tiba-tiba berlutut, matanya panas, seperti arang yang terbakar. Saya juga bersedia menyerah kepada Tuan Muda Su. Seorang bijak bela diri dari klan Biyu lainnya berlutut, dan dia dengan kuat memegang pil di depannya, matanya penuh dengan kegembiraan. Segera setelah itu, beberapa orang berlutut lagi. Saya juga ingin menyerah kepada Tuan Muda Su. Biyulin tertegun, dan segera berlutut. Dia tahu bahwa jika dia ragu-ragu, dia akan menjadi orang terakhir yang menyerah. Pada saat itu, dia pasti akan tidak disukai oleh Tuan Muda Su, itu tidak baik. Dalam sekejap, 7 orang bijak bela diri dari klan Biyu Sein berlutut di tanah di ruang pertemuan. Bagus-bagus. Semuanya, bangun. Senyum cerah muncul di wajah Sulang. Sebenarnya, dia juga menyiapkan metode yang mengancam, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Hanya dengan godaan, dia membuat 7 Wu Seng yang menyendiri berlutut. Ya, Tuan. Biyulin dan 7 lainnya berdiri, ekspresi mereka cukup hormat, dan mereka jelas telah memasuki peran sebagai pelayan. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama. Kalian akan segera tahu betapa beruntungnya kalian mengikuti Tuan. Yao Qi Yanfa berkata dengan tegas, sebelum itu, jika kalian ingin menjadi pelayan Tuan, kalian masih harus menyerahkan jiwa kalian untuk menunjukkan kesetiaan kalian. Api jiwa, ekspresi Biyulin dan yang lainnya berubah. Begitu kalian menyerahkan jiwa dan hati kalian, itu berarti nyawa kalian dapat diambil kapan saja. Pada saat itu, jika pihak lain memiliki konspirasi, bukankah mungkin untuk membunuh mereka secara langsung? Mereka yang menghargai ramuan semu yang ada di tangan sama sekali tidak diberkati. Yanfa, kamu terlalu cemas. Semua orang dari klan Biyu baru saja bergabung denganku, jadi aku harus terbiasa dengannya. Sulang tersenyum tipis, dan berkata kepada Biyulin dan yang lainnya, meskipun kalian sudah menjadi pelayanku, aku tidak memaksa kalian untuk menyerahkan jiwa kalian. Setelah kalian melihat kekuatanku, kalian dapat memutuskan sendiri. Terima kasih atas pengertian kalian. Biyulin segera berlutut, menunjukkan rasa terima kasih. 6 orang bijak bela diri lainnya dari suku Biyu juga berterima kasih, merasa bahwa guru ini benar-benar guru yang cerdas. Baiklah, aku tidak akan mengambil kembali pil itu untukmu, kamu simpan saja sendiri. Sulang melambaikan tangannya, aku di sini sekarang, selain untuk klan Biyumu, aku juga ingin menyelidiki sisa pasukanmu. Mari kita bicarakan tentang situasi pasukan di sekitar dan hubungan antara kamu dan suku Kolcicum. Dibandingkan dengan 3 orang suci Yao Qi, Ciri dan Tianyun, ada lebih banyak kekuatan besar di klan Biyu, dan ada lebih banyak kekuatan tingkat abadi. Jika suku Fengling dianggap sebagai desa pegunungan kecil, maka suku Yao Qi Sansheng adalah kota kabupaten kecil, dan suku Biyu adalah kota tingkat kota. Dari segi sumber daya saja, sumber daya klan Biyu jauh lebih kaya. Ini juga benar, untuk mendukung perkembangbiakan dan pengembangan begitu banyak ras suci dan ras abadi yang kuat. Tidak dapat dihindari untuk berpindah dari tempat kecil ke tempat besar. Sisi klan Biyu Sein adalah salah satu arah terdepan Sulang. Kembali kepada Tuhan, Biyulin memberi hormat dan menjawab, kita berada di sebelah Sein Hundred Wars, Sein Feish Huang, dan Sein Lotus. Meskipun ada sedikit gesekan di antara satu sama lain, secara umum,
air sumur tidak mengganggu air sungai. Kekuatan klan Hundred Wars Sein, klan Fei Huang Sein, dan klan Lianhua Sein semuanya sebanding dengan klan Biu kita. Di luar ketiga suku ini, ada 3 orang suci di utara dan 3 orang suci di timur, yang tidak berbatasan dengan kita. Kekuatan ke-6 ras orang suci ini jauh lebih kuat dari kita, dan ada pusat kekuatan seni bela diri 2 digit dan lebih banyak pusat kekuatan kuasi abadi. Lebih jauh ke utara adalah salah satu wilayah kehidupan terlarang di benua Changlan, tempat kepala kaisar telah mati, dan di timur adalah wilayah suku Kolcicum. Setelah jeda, Bi Yulin melanjutkan. Suku Kolcicum memiliki sejarah panjang, berusia 2 juta tahun, dan telah mengalami 2 perang di daratan utama. Leluhur suku Qiuxian, Dingbo Wuxian, juga bangkit selama perang daratan pada zaman kuno. Hingga hari ini, suku Kolcicum telah melahirkan Wuxian kedua, yang diberi gelar Huanyu Wuxian. Selain keberadaan 2 makhluk surgawi bela diri, ada juga 2 artefak abadi tingkat rendah, dan formasi abadi 3 kesengsaraan. Di mata suku Kolcicum, kekuatan tingkat bijak bela diri yang kecil seperti suku Biu kita memiliki keberadaan seperti semut. Suku Kolcicum tidak pernah merawat kita selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika seseorang dari suku kita disucikan, suku Kolcicum tidak mengganggunya. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana klan Kolcicum akan bereaksi ketika aku menunggu perintah Tuan. Bi Yulin menyebutkan keluarga Kolcicum tanpa sedikit pun kekhawatiran dalam nadanya. Karena menurutnya, dewa yang baru saja disembahnya pastilah lebih kuat dan lebih mulia keberadaannya daripada suku Kolcicum. Bisakah suku Kolcicum membuat artefak abadi di tangan? Hanya 2 artefak abadi mereka membayar harga yang mahal sebelum disempurnakan. Bisakah suku Kolcicum melemparkan ramuan semu sebagai hadiah? Bukankah para Wuxian di rumah mereka sendiri telah melihat begitu banyak ramuan semu kualitas sempurna? Bisakah suku Kolcicum langsung membuat klan suci lebih dari 100 orang suci bela diri? Meskipun ada ribuan seni bela diri dalam keluarga mereka sendiri, mereka terakumulasi selama lebih dari 2 juta tahun. Suku Yaochi Tianyun Ciri memiliki ratusan orang bijak bela diri hanya dalam beberapa hari, dan mereka menjadi penguasa pasukan orang bijak bela diri. Dari ketiga poin ini saja, Bi Yulin dapat melihat bahwa energi patriarknya pasti jauh lebih kuat daripada suku Kolcicum, dan tangan serta matanya tidak cukup untuk menggambarkannya. Jika suku Qiuxian ikut campur dalam masalah ini, Anda segera melapor kepada saya, dan saya akan bernegosiasi dengan mereka secara pribadi. Sudut mulut Sulang melengkung, dan dia tersenyum tipis. Lu Tianlou tidak akan berperang denganku untuk saat ini. Aku benar-benar cemas di hatiku. Aku akan sangat diterima jika klan Kolcicum ingin mengirim pengalaman dan materi. Bi Yulin dan yang lainnya akan tahu tentang menara surga pembantaian cepat atau lambat. Jadi Sulang sama sekali tidak bermaksud menyembunyikannya, jadi dia mengatakannya secara langsung. Tetapi Bi Yulin dan 7 orang bijak bela diri lainnya mendengar pernyataan ini tidak hanya tidak panik karena saudara Sulang membunuh Tianlou sebagai musuh, tetapi merasa bahwa gurunya benar-benar hebat, dan dia mampu melawan Tianlou. Tuanku benar-benar hebat. Mata Bi Yulin dan yang lainnya sedikit berbinar, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Bi Yulin, suara Sulang terdengar. Bi Yulin tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya sedikit, menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, "Hei, kekuatan klan Biyumu juga harus ditingkatkan." Sulang samar-samar menunjuk ke penghalang formasi di langit. Hanya dengan formasi ini, aku bisa melihat banyak sekali kekurangan dan itu rentan. Berbicara, Sulang menjentikkan jarinya dengan sebuah gerakan. Dijentikkan, dengan suara yang jelas keluar, formasi penjaga gunung yang menyelimuti klan Biyu Sein tiba-tiba musnah. Pada adegan ini, Bi Yulin dan yang lainnya tercengang. Bahkan Yaochi Yanfa dan yang lainnya, yang telah mengikuti Sulang, tercengang. Bi Yulin, apakah kamu menginginkan formasi abadi 3 kesengsaraan? Sulang tersenyum sedikit, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia bertanya kepada Bi Yulin apakah dia menginginkan sebuah batu di pinggir jalan. Pikirkan, pelayan yang lebih rendah, mohon Tuan untuk mengatur arai abadi 3 kesengsaraan untuk klan Biu. Bi Yulin bahkan tidak memikirkannya, dan langsung berlutut dengan kedua lutut dan berlutut. Kecil, mohon buat formasi peri. Pelayan yang lebih rendah, mohon lindungi suku Biu. Petik 2 petik 2. Para petapa bela diri lainnya dari klan Biu juga semua berlutut dan terus bersujud.
Meskipun mereka semua adalah pemimpin klan yang telah menduduki posisi tinggi sepanjang tahun, mereka harus melakukannya bahkan jika mereka meledakkan kepala mereka sendiri demi formasi abadi. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan untuk menyempurnakan formasi abadi untukmu. Namun, beberapa bahan untuk menyempurnakan formasi peri masih perlu kamu produksi. Tentu saja, kamu pasti tidak memiliki bahan-bahan tingkat peri itu, aku membantumu. Sulang mengatupkan mulutnya dan melambaikan tangannya dengan ringan, seolah mengatakan sesuatu yang sepele. Pelayan rendahan, terima kasih Tuhan atas hadiahnya. Biyulin menundukkan kepala mereka satu demi satu, dan berusaha lebih keras. Sulang membayar sendiri dan mengeluarkan bahan-bahan abadi untuk menyempurnakan formasi abadi bagi mereka. Tuan yang ramah macam apa ini? Memiliki tuan seperti itu benar-benar hasil dari akumulasi kebajikan dari segala zaman. Mereka bahkan tidak tahu bahwa bahan-bahan tahap abadi yang dihasilkan Sulang pada dasarnya disintesis dengan bahan-bahan dari perpustakaan rahasia mereka. Tentu saja, dengan kalimat yang sama, Sulang tidak kalah, tetapi suku Biu menghasilkan banyak uang. Oke, Sulang berdiri, datang dan bawa aku ke perpustakaan rahasia untuk mengambil bahan-bahan. Aku datang. Biyulin segera merekomendasikan dirinya sendiri dan wajahnya merah. Kalau begitu kamu, Sulang mengangguk, pimpin jalan. Pelayan, Biyulin bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melayani Tuhan, dan dia cukup terhormat. Segera, di bawah kepemimpinan Biyulin, Sulang pergi ke markas besar klan Biu Sein, Sarang Suci Biu. Layak untuk darah burung, bahkan markas rasnya adalah sarang burung. Sarang suci bulu biru ini sangat besar, memperlihatkan bentuk oval, dengan pohon besar yang menjulang tinggi di tengahnya, dan bentuk keseluruhannya seperti payung terbuka yang diletakkan terbalik di antara beberapa puncak raksasa. Biyulin juga memperkenalkan asal-usul markas ini kepada Sulang. Ternyata ini adalah sarang cinta burung peri yang kuat, yang memiliki kemampuan yang sangat aneh, yang sangat cocok dengan klan Biu mereka. Oleh karena itu, suku Biu hanya membangunnya menjadi sarangnya sendiri. Ketika Sulang memasuki sarang suci Biu, dia memang merasakan energi yang aneh. Namun, energi semacam ini membutuhkan darah untuk dipandu agar dapat diserap dan digabung, kecuali orang-orang dari suku Biu, para pejuang dari ras lain tidak dapat menggunakannya sama sekali. Selain itu, energi semacam ini di sarang suci Biu sudah relatif lemah. Ini juga alasan mengapa sarang suci Biu ditinggalkan oleh burung peri, tetapi Kolcicum dan ras suci lainnya tidak menginginkannya. Setelah berputar-putar di sarang suci Biu, Sulang memperoleh banyak material dan memenuhi rumah harta karunnya sendiri dengan ganas. Yang paling membuat Sulang bahagia adalah ia telah memperoleh 5 jiwa Wusheng dan ratusan jiwa Wushen. Jumlah jiwa Wusheng tidak terduga, lebih banyak daripada Yao Qi dan suku-suku lainnya. Bagaimanapun, klan Biu Sein lebih kuat daripada 3 orang suci Yao Qi, dan ada lebih banyak orang bijak bela diri yang duduk di lantai, dan lebih banyak jiwa orang bijak bela diri yang terkondensasi. Memperoleh 5 salinan jiwa Wusheng, Sulang langsung teringat pada meriam Jixian miliknya. Saat ini, artileri Jixian sudah menjadi batas senjata kuasi abadi. Selama berevolusi lagi, ia dapat dipromosikan menjadi senjata peri. Saat ini, Sulang memiliki lautan langit dan guntur meteorit Taiji, dan awalnya dapat berurusan dengan Wuxian. Namun, guntur meteorit Taichi adalah harta karun satu kali, dan akan hilang setelah digunakan. Namun, jika artileri Jianxian dipromosikan menjadi senjata abadi, maka Sulang akan memiliki kekuatan serangan tingkat Wuxian yang berkelanjutan. Sistem, kembangkan meriam abadi. Sulang diam-diam mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Ding, untuk mengembangkan meriam abadi, diperlukan bahan-bahan tingkat abadi, tanah abadi yang sangat dingin dan kering * 2, batu ajaib misterius pelangi merah * 1, satu giok cacing gelap * 1, dan Rui Chong Xiaomu * 2. Bahan-bahan pemurnian tingkat Sein, jiwa Wusheng * 8, batu sejati Qian Frost * 22, giok hantu angin * 35, batu langit berawan gelap * 50, kristal biru peledak * 50. Garpuku, kamu butuh 8 salinan jiwa marsial Sein. Sudut mulut Sulang berkedut. Awalnya dia mengira bahwa meriam Jixian sama dengan lautan langit, dan hanya membutuhkan 5 jiwa Wusheng. Saat ini, menghitung 5 jiwa marsial Sein yang diperolehnya dari klan Sein Biu, dia hanya punya 6, yang masih 2. Jika tidak berhasil,
cari saja orang bijak bela diri yang kejam seperti gua setan Wuyang, penggal kepalanya, dan ambil jiwa sucinya. Sambil memikirkannya, Sulang mulai menyempurnakan formasi-formasi abadi aliansi hantu cangkong. Ini sudah ketujuh kalinya Sulang menyempurnakan formasi abadi aliansi hantu cangkong, dan dia sangat mengenalnya. Namun, dia tidak memberikan semua pekerjaan pada fungsi sistem. Karena Sulang bermaksud untuk menunjukkan tangannya di depan Biyulin dan yang lainnya, sehingga mereka dapat melihat bagaimana formasi peri itu disusun. Sudah waktunya untuk menyiapkan formasi peri, ayo pergi. Sulang melirik Biyulin, di mana kamu ingin menempatkan formasi itu? Apakah ini sarang suci Biyu? Ya, Tuan. Biyulin mengangguk dan berkata, sarang suci Biyu adalah sumber kehidupan klan Biyu kita, jadi aku ingin menyiapkan formasi peri di sini. Juga, Sulang mengangguk, ayo pergi, ayo keluar, panggil yang lain. Baik, Tuan. Biyulin memberi hormat dengan hormat dan segera menghubungi Ciri Muzu dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Yao Qianfa, Ciri Muzu, dan Wu Seng Kiki lainnya mendatangi Sulang dan berdiri dengan kepala tertunduk. Semua mata Wu Seng berbinar. Ini adalah formasi peri, siapa yang tidak bersemangat? Melihat kejadian ini, Anda seharusnya menjadi pembicaraan terbesar dalam hidup Anda. Segera, di antara kerumunan yang menonton, dengan saksama, Sulang mulai mengatur formasi abadi aliansi hantu cangkong. Semua gerakannya halus dan mengalir, dan formasi peri yang besar selesai di tangan Sulang dalam waktu singkat. Di luar sarang suci Biyu, penghalang abadi yang besar tiba-tiba muncul. Biyulin dan yang lainnya melihat mata mereka terbuka lebar, dan jantung mereka berdetak kencang. Xianzhen, klan Biyu kami memiliki formasi abadi. Hahaha, kami juga memiliki formasi peri yang hanya dimiliki suku Kolcicum selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hebat, hebat, petik 2 petik 2. Semua orang di suku Biyu memerah karena kegembiraan dan tidak dapat menahannya. Ini adalah kunci formasi dan instruksi. Ambil dan pelajari. Sulang melemparkan beberapa kunci formasi dan slip giok, dan berkata dengan ringan. Ya, terima kasih Tuhan atas hadiah yang murah hati. Biyulin dengan hormat mengambil kunci dan slip giok, dan berlutut di tanah bersama 6 orang bijak lainnya dan membenturkan kepalanya beberapa kali. Selanjutnya, kamu pergi untuk mengumpulkan orang bijak semu dari klan, dan aku akan membawa mereka ke penyucian. Sulang berkata, kamu juga bisa pergi bersamamu. Jika kamu memiliki lebih banyak masalah, kamu bisa tinggal di sini. Terima kasih, Tuhan, karena para pelayan mempertimbangkannya. Tetapi Tuhan memberi pelayan dengan sangat murah hati, bagaimana mungkin pelayan itu curiga? Pelayanku bersedia melayani Tuhan dengan sepenuh hati, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyesalinya. Biyulin merangkak di tanah, suaranya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan kesetiaan. Biyulin tahu bahwa dengan identitas dan cara Sulang, dia bisa saja membunuh dirinya sendiri dan orang lain berkali-kali sejak lama, jadi tidak perlu ada konspirasi. Terlebih lagi, Sulang sudah menunjukkan ketulusannya saat dia mengirim pil dan metode pembentukan. Jika klan Biyu mereka masih ragu, itu akan menjadi hati penjahat. Haha, Ciri Muzu tertawa di samping, saudara Biyu, beberapa hal telah dilakukan, yang lebih berguna daripada kata-kata kesetiaanmu 10.000 kali. Apa? Biyu Linming memahami kata-kata Crimson Sun Muzu dan segera mengeluarkan jiwanya dan memberikannya kepada Sulang. Hal yang sama berlaku untuk 6 orang suci lainnya dari klan Biyu. Baiklah, aku akan menjadikanmu sebagai pelayan. Sulang menerima api jiwanya dan tersenyum tipis, Biyulin dapat menjadi pelayan langsungku, dan sisanya adalah pelayan yang ditunjuk. Ya, Tuan, Biyulin dan yang lainnya bersujud berulang kali, membangun hubungan Tuan pelayan. Pada titik ini, Sulang telah mendapatkan kesetiaan dari 7 orang suci Biyu, dan sekali lagi klan orang suci tambahan di bawah komandonya. Selanjutnya, Sulang tersenyum dan berkata, Biyulin, pergi dan kumpulkan orang bijak semu dan dewa bela diri puncak dari klan. Pergi, pergi. Ciri Muzu dengan cepat tersenyum pada Biyulin, ini adalah kesempatan besar untuk klan Biyumu. Pelayanku berterima kasih kepada Tuan. Biyulin dan yang lainnya tersenyum dan berterima kasih, dan segera pergi untuk memanggil orang bijak semu. Dengan cepat, lebih dari 4.000 orang datang ke Sulang. Di antara mereka, ada lebih dari 800 orang bijak semu,
dan lebih dari 3.000 dewa bela diri puncak. Jumlah ini lebih tinggi daripada Yaoci dan 3 ras lainnya. Lebih dari 4.000 orang berdiri di depan Sulang, bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, sambil ragu, mereka juga terkejut. Mengapa memanggilku? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Lihat, mengapa Patriark dan 6 tetua begitu menghormati pemuda itu, mereka benar-benar patuh. Di mana orang suci yang hebat ini? Apakah itu klan abadi? Sangat mungkin. Ngomong-ngomong, kamu menemukan bahwa formasi sarang suci telah diubah. Aku tidak tahu tingkat formasi apa itu sekarang, dan aku hampir tidak bisa melihatnya. Aku mengetahuinya, kamu mungkin tidak percaya, aku pikir itu adalah formasi peri. Formasi macam apa? Lihatlah, aku selalu merasa bahwa 6 seni bela diri senior agak familiar. 6 orang bijak bela diri senior. Hei, aku ingat, bukankah mereka arogansi generasiku? Itu benar-benar mereka telah dipromosikan ke Wu Sheng bersama-sama. Kesempatan besar apa yang mereka dapatkan? Wu Sheng, alam yang aku impikan. Semua orang bijak semu dan prajurit puncak berbicara kepada diri mereka sendiri, dan gelombang badai naik di hati mereka, seperti tsunami kepunahan. Pada saat ini, Biyulin melangkah maju dengan suara serius, mulai sekarang, klan Biyu akan melayani seluruh klan Lord Su, dan kamu tidak akan berlutut. Begitu dia mengatakan ini, para orang bijak semu hampir merasa telinga mereka pecah. Tianle, klan suci kita yang bermartabat, tiba-tiba ingin melayani seorang pemuda suatu hari nanti. Namun, seseorang segera pulih dari yang luar biasa. Karena Patriark tidak bisa berpura-pura. 6 tetua di belakang Patriark tidak mungkin palsu. Wow, saya menunggu untuk bertemu Tuan Muda Su. Lebih dari 4.000 orang berlutut satu demi satu, dan kerumunan hitam itu langsung menjadi lebih pendek. Semua orang dengarkan, Laksamana Lord akan membawamu untuk menerobos alam bijak bela diri dan mencapai apa yang kamu impikan. Tetapi sebelum itu, semua orang harus menyerahkan jiwa mereka. Mereka yang tidak mau menyerah, pergi sekarang. Aku tidak akan mengatakannya 2 kali, tetapi siapapun yang tidak menyerahkan jiwanya dalam 10 tarikan napas akan dibuang oleh klanku. Suara Biyulin tegas dan dingin, dan para dewa bela diri semi bijak terkejut. Namun, beraninya mereka menentang perintah Sang Patriark. Terlebih lagi, Sang Patriark berkata, ini adalah Tuan Muda Su yang ingin membawa mereka untuk menerobos sebagai seorang bijak bela diri. Meskipun hal ini sangat luar biasa, tetapi bahkan penyerahan klan Biyu telah terjadi. Tidak sulit untuk menerima hal-hal seperti membawa mereka ke pengudusan. Akibatnya, semua dewa bela diri semi bijak memaksa jiwa mereka untuk mengabdikannya kepada Sulang. Itu adalah api jiwa 4 digit lagi. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan dia segera mengeluarkan spanduk suanyu jiwa gelap, dan menyegel jiwa semua orang dengan teknik rahasia. Segera setelah itu, Sulang melambaikan tangan besar, melemparkan ramuan semu yang tak terhitung jumlahnya. Ramuan semu ini jatuh dengan tepat ke tangan semua orang. Biyulin dan yang lainnya tidak terkecuali, dan bahkan Yaoci Yanfa dan yang lainnya telah menerima hadiah tambahan. Itu adalah ramuan semi murni. Ya Tuhan, Tuhan benar-benar menghadiahi kita dengan pil semi surgawi. Itu adalah langkah yang bijaksana bagi Patriark untuk memimpin seluruh klan untuk tunduk kepada Tuhan. Petik 2. Petik 2. Melihat pil di tangan mereka, para orang bijak semi murni tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dan mereka sangat gembira. Biyulin dan orang bijak bela diri lainnya juga berterima kasih. Biyulin, Sulang berteriak pelan. Petik 2, pelayannya ada di sini. Biyulin melangkah keluar dan berlutut di depan Sulang. Selanjutnya, aku akan meninggalkan klan Biyu Sein untuk sementara. Kalian pergilah untuk membuat pengaturan, pasti ada cukup tenaga untuk menjaga klan Biyu. Sulang berkata, kalian tidak perlu mengatur terlalu banyak tenaga. Aku akan menyiapkan susunan teleportasi super di sini untuk menghubungkan langit dan lautan tempat suci Yaoci. Baik, Biyulin menerima perintah itu dan segera turun untuk membuat pengaturan. Tak lama kemudian, Biyulin mengatur masalah itu dan kembali ke Sulang, berdiri bersama Ciri Muzu dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Sulang mengatur susunan teleportasi super di sarang suci Biyu, yang terhubung langsung ke lautan langit. Dengan formasi teleportasi ini, begitu ada yang salah pada klan Biyu Sein, mereka dapat segera mengirim pasukan untuk mendukungnya. Ayo pergi. Dengan lambaian tangannya yang besar,
Sulang memimpin ribuan orang ke lautan langit. Tak lama kemudian, para prajurit klan Biyu melihat lautan langit yang perkasa dan terus mengaguminya. Biyulin dan orang bijak bela diri lainnya dari klan Biyu menarik napas lagi dan lagi, mata mereka penuh kerinduan. Mereka juga ingin dijaga oleh para dewa. Segera setelah itu, mereka juga melihat lebih dari 500 orang bijak bela diri keluar dari lautan langit dan berlutut di kaki Sulang. Lebih dari 500 orang bijak bela diri. Ini sudah dapat dibandingkan dengan beberapa suku abadi yang tidak memiliki fondasi yang kuat. Melihat begitu banyak Wu Sheng, baik itu Biyulin dan orang bijak bela diri lainnya, atau orang bijak semu itu, mereka semua gemetar karena kegembiraan. Ini adalah masa depan mereka yang cerah. Selama aku setia, Tuhan tidak akan pelit dengan hadiah. Klan Biyu kita akan memiliki ratusan ribu orang bijak bela diri yang menjaga hari itu. Biyulin dan yang lainnya diam-diam berkata dalam hati mereka, kesetiaan mereka langsung meledak. Selanjutnya, Sulang membawa suku Biyu ke Bintang Biru. Yan Hengxing dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan tercengang ketika mereka melihat bahwa Sulang telah membawa begitu banyak orang bijak semu. Kita tidak boleh tertinggal, Yan Hengxing telah berlatih dengan keras, dan dia akan menerobos Wu Sheng. Di sisi lain, para kuasa sage dari suku Biyu bertemu dengan kuasa sage dan Valkyrie dari 3 sage seperti Yao Qi di pulau itu. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan keunikan Bintang Biru, dan keyakinan mereka pada penyucian tidak dapat membantu melonjak para prajurit klan Biyu mengeluarkan pil yang dihadiahkan Sulang dengan suasana hati yang gelisah dan mulai berlatih. Saat ini, ada lebih dari 13.000 orang bijak semu dan dewa perang yang berlatih di Bintang Biru. Cek-cek, ini semua adalah orang bijak bela diri masa depan. Sulang tersenyum dalam suasana hati yang baik, dan segera kembali ke klan Sein Yao Qi dengan puluhan orang bijak bela diri yang baru dipromosikan. Orang bijak bela diri yang baru dipromosikan ini semuanya memasuki lautan langit dan menjaganya dengan lebih dari 500 orang sebelumnya. Tepat pada saat ini, Zhu Liuzeng sangat marah di markas besar air terjun Tuan Tianlou. Anjing Sulang berani meminta kompensasi kepada kita dari Menara Tuan Tian. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menawarkan harga setinggi langit sebesar 10 juta giok roh kelas atas dan 30 jiwa wusheng. Akhirnya, dia dengan berani menahan Suki dan puluhan dari mereka sebagai sandera. Sulang bajingan ini terlalu sombong, terlalu merajalela, dan tidak menempatkanku di mata surga pembantaian. Petik 2. Petik 2. Zhu Liu duduk di kursi, bergumam dengan ekspresi muram, dan udara di sekitarnya penuh dengan tekanan yang mengerikan. Orang suci bela diri dari Menara Lantian yang kembali untuk melapor merasa bahwa dia akan meledak. Setelah beberapa saat bermeditasi, Zhu Liu berdiri, cahaya dingin melintas di matanya, aku ingin melihat, apa kepercayaan dirimu untuk menjadi begitu sombong. Setelah menggertakkan giginya, Zhu Liu memerintahkan Wu Sheng, pergi, temukan 50 Wu Sheng teratas di bawah komandoku. Kita akan pergi ke klan Yao Qi untuk bertemu dengan makhluk-makhluk kecil itu. Ya, informan Wu Sheng buru-buru menerima perintah, dan segera pergi seperti orang yang memaafkan. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di depan Zhu Liu, seolah-olah dia akan dibunuh kapan saja. Para prajurit di menara pembantaian sangat efisien. Dengan puluhan napas yang tertahan, 50 Wu Sheng teratas di bawah komando Zhu Liu berkumpul di depannya. Segera setelah itu, sekelompok orang meninggalkan markas air terjun dan diam-diam pergi ke orang-orang suci Yao Qi. Pada kesempatan ini, Sulang mengajak Biyulin dan orang bijak bela diri lainnya untuk mengunjungi gedung pertukaran. Tuan, nilai tukar gedung pertukaran ini sangat rendah. 30 material tingkat dewa dapat ditukar dengan 1 material tingkat suci. Bahkan jika ujian kualifikasi lulus, masih akan ada material tingkat peri untuk ditukar. Ya Tuhan, betapa kayanya ini, Tuan. Petik 2. Petik 2. Melihat gedung pertukaran yang penuh sesak dengan orang-orang, Biyulin dan orang bijak bela diri lainnya dari klan Biyu tercengang, dan pada saat yang sama dipenuhi dengan rasa iri yang mendalam. Suku Yao Qi Ciri dan Tianyun memiliki rumah pertukaran, dan saya juga akan membangunnya di suku Biyu. Sulang tersenyum tipis, saat itu, para prajurit klan Biyumu juga bisa mendapatkan manfaat yang baik. Terima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Biyulin dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan, dan napas mereka cepat.
Apa yang mereka maksud dengan rumah pertukaran ini berarti bahwa keturunan mereka akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik. Apa yang disebut masa depan suatu ras terletak pada generasi muda. Hanya jika generasi muda penuh dengan harapan dan potensi, maka ras ini akan berkembang pesat. Aku akan mengirim pelayan pertamaku, Huang Fuqin, untuk membawamu membangun sistem pertukaran sebentar lagi. Sulang tersenyum dan berkata, dia yang bertanggung jawab atas sistem pertukaran saat ini. Baik, Tuan, Biyulin dan yang lainnya memberi hormat dengan hormat. Segera setelah itu, Sulang memanggil Huang Fuqin dan memintanya untuk kembali ke klan Biyusein untuk membangun sistem pertukaran dengan Biyulin dan yang lainnya. Suku Biyu lebih kaya daripada 3 orang bijak Yaoci. Dapat diharapkan bahwa begitu sistem pertukaran terbentuk, Sulang akan mendapat untung besar lagi dalam waktu singkat. Setelah beberapa persiapan, Huang Fuqin dan yang lainnya hendak meninggalkan klan Yaoci Sein dan pergi ke klan Biyu. Dan pada saat ini, penghalang lautan langit tiba-tiba berubah warna. Ini adalah sinyal peringatan dari prajurit yang menjaga lautan langit. Menurut perubahan warna, itu berarti bahwa seorang prajurit yang tidak dikenal sedang mendekat. Semakin gelap warnanya, semakin kuat prajurit itu. Pada saat ini, warna penghalang lautan langit sangat gelap, yang berarti bahwa kekuatan musuh yang datang sangat kuat. Pada saat ini, kedatangannya ganas. Aku takut, itu bukan orang-orang dari Tuan Tianlou. Sulang mencibir dan berbalik serta terbang di atas lautan langit. Huang Fuqin, Biyulin dan yang lainnya tidak lagi terburu-buru untuk kembali ke klan Biyu, dan mengikuti Sulang. Pada saat ini, belum lagi musuh saat ini, setidaknya ada musuh yang datang. Tentu saja, Biyulin dan yang lainnya tidak akan pergi, tetapi ingin menunjukkan sesuatu.